Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Ini adalah general reading untuk masing-masing zodiak, dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Capricorn di bulan Desember tahun 2020. Jadi Capricorn, seperti biasa, general reading di New Tarot Channel ini kita akan mulai dari sesi pertama. Nah, sesi pertama ini, kalau misalnya kamu punya satu pertanyaan khusus yang berkaitan dengan situasi karir, finansial, atau bisnis kamu, bisa manfaatin sesi ini untuk menemukan jawaban atau saran dari pertanyaan kamu tadi, oke? Tapi karena ini bersifat penarikan yang sangat umum juga, jadi mungkin nggak semua orang juga bakal menemukan saran atau jawaban dari pertanyaannya dari penarikan kartu ini, oke? Jadi sekarang kita mulai aja buat Capricorn. Here we go. Capricorn. Susah banget ya nyebut Capricorn. Capricorn bulan Desember. Give them the answer, please. So, Capricorn, ini adalah jawaban atau saran dari pertanyaan kamu tadi. Tapi kita nggak bakal buka sekarang, kita akan buka nanti di akhir video. Jadi sekarang kita simpen dulu kartunya dan lanjut ke general reading kamu di bulan Desember tahun 2020. Oke, here we go. Saat ini aku menggunakan Canali Tarot Deck. Oke, Capricorn general reading bulan Desember tahun 2020. Capricorn general reading bulan Desember tahun 2020. Capricorn. Oke, kartu pertama buat Capricorn di sini ada kartu Ace of Cups. Selanjutnya di sini ada kartu The Chariot. Next di sini, oh, Ten of Pentacles. Wow. Page of Pentacles. Five of Wands. King of Swords. Excuse me guys. Ada mungkin sebagian besar dari Capricorn di sini yang baru nikah atau akan segera menikah di bulan Desember, oke? Ten of Pentacles dan Ace of Cups. Kemudian ada Chariot. Kamu kayak enggak lah nikah. Intinya di sini ada sebuah keyakinan di diri kamu untuk bersama seseorang, ya. Aku ngerasa di sini orang baru. Capricorn ada Ace of Cups di sini. Tapi aku ngelihat kartu Five of Wands itu kayak masih ada semacam konflik di batin kamu perihal fase baru di hidup kamu yang akan kamu tempuh ini, atau yang baru aja kamu tempuh ini. Bisa jadi kamu baru nikah atau akan segera nikah. Mungkin juga ada sebagian, kalau misalnya kita bahas lebih umum, mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang baru pindah ke rumah kamu, rumah milik kamu di sini ya. Bisa jadi di sini kamu baru purchase kendaraan juga, mobil atau misalnya motor. Atau kamu terima pay rise, kenaikan gaji, atau misalnya di sini promosi. Intinya di sini ada sesuatu yang kamu dapat ya, dan dampaknya jangka panjang. Oke. Karir yang stabil buat kamu, oke. Situasi bisnis kamu jadi stabil di saat orang-orang lain mungkin masih kesulitan untuk menormalkan bisnis mereka. Kamu di sini memang aku ngelihat stabil sih ya, stabil ya, bukan membaik, stabil. Kalau misalnya di sini kamu ada rencana buat traveling untuk pergi ke suatu tempat, ya, tidak tergantung ini di luar negeri atau di mana. Intinya di sini traveling ke suatu tempat tertentu, kamu bisa pergi ke sana, akan terwujud aku rasa di bulan Desember.
Oke. Mungkin kalian LDR di sini ya, hubungannya bisa jadi. Tapi yang jelas banget di sini kalian mungkin ada yang baru purchase kendaraan dan kalian belinya itu cash. Aku ngerasa ini sebagian besar dari kamu beli kendaraannya cash, oke? Entah ini motor atau mobil atau kendaraan lainnya, oke? Wow. Kita akan klarifikasi Ace of Cups ini. Kenapa Ace of Cups di sini? Why Ace of Cups here? Materialism. Oke. Aku ngerasa di sini kalau misalnya kita bahas mengenai asmara, aku jelas banget ngelihat di sini ada sebagian besar Capricorn yang habis nikah satu dan akan segera menikah, atau kamu memantapkan hati kamu untuk menikahi seseorang. Oke? Ini bisa jadi orang yang baru, bisa jadi orang yang lama, karena muncul frase orang yang lama ini karena ada kartu materialism. Ini seseorang yang sudah cukup lama kamu terkoneksi sama dia. Bisa jadi ada semacam obsessive type of energy. Kamu terobsesi dengan orang ini atau orang ini terobsesi sama kamu. Intinya ada obsesi yang melekat antara kamu dan orang ini, sehingga kamu kayak nggak bisa jauh terlalu lama sama orang ini, atau kamu nggak bisa menjalin hubungan yang lebih serius dengan orang lain tapi dengan orang ini gitu loh. Bisa jadi dengan sesama kamu Capricorn ya, tapi berhubung ini energinya kamu, aku rasa ini kamu yang memutuskan untuk yakin dengan sosok tertentu di sini. Bisa di Taurus, tapi ini bisa jadi energi kamu bisa jadi Capricorn hubungannya. Kita ngelihat Ten of Pentacles ini apa? Bisa jadi juga di sini ada sebagian Capricorn di sini yang dapat uang dalam jumlah besar. Bisa jadi proyek kamu akhirnya berhasil, oke. Akhirnya kamu di sini kecipratan semacam rezeki ya di bulan Desember. Mungkin ada proyek akhir tahun yang akhirnya selesai atau komplit ya. Wow, ini duitnya besar nih. Bagi-bagi ya. Wow, let's see. Kenapa Ten of Pentacles di sini? Mungkin juga ada di sini yang dapat warisan. Oke, the Fool card. Jadi aku rasa memang aku ngerasa memang sebagian dari kamu ada yang akan segera menikah, oke. Tapi sisi lain dari kartu the Fool bersama Ten of Pentacles ini adalah kamu ngerasa ada sebuah keputusan yang besar banget di sini yang berpengaruh buat jangka panjang, yang kamu berani ambil resiko di sini. Entah ini berkaitan dengan bisnis, ini bisa berkaitan dengan bisnis. Contoh, kamu akhirnya minjem duit ke bank dengan nilai yang besar banget dan resikonya besar tentunya. Kamu nggak tahu apakah kamu bisa membayar cicilan dengan tenor yang cukup lama setiap bulannya, sedangkan bisnis kamu ini baru kamu buka. Kayak ada sebuah resiko yang kamu tempuh di sini. Oke, gue bakal ambil resiko itu. Kayak this is something big, you know. Ini nih keputusan besar yang nggak cuma semalam 2 malam kamu mikirnya. Ini udah cukup lama. Makanya aku bilang tadi, ini sesuatu yang besar terjadi buat kamu Capricorn, atau yang kamu putuskan terjadi buat diri kamu. Satu lagi Ten of Pentacles, kita lihat ini apa. Oke, Knight of Cups. Oke. Ini either entah di sini kamu yang ditawari oleh seseorang untuk, yuk nih Capricorn nikah sama gua, kan? Dia berani ambil resiko buat sama kamu di sini Capricorn, oke. Kalau misalnya ada jarak antara kamu dan orang ini, aku rasa dia berani ambil resiko. Gue nggak peduli sih, biarpun ada jarak, biarpun di sini kita terpisah raga. Aduh, gue jadi puitis. Biarpun kita terpisah raga, aku maunya sama kamu sayang, gitu kan. Oh my god, this is so romantic. Tapi aku ngerasa, aku ngelihat Ten of Pentacles dan Knight of Cups ini, mungkin ya setelah kamu dapat duit dalam jumlah besar, kamu mau bantu orang-orang di sekitar kamu. Karena aku memang
ngerasa Capricorn ini adalah pribadi yang royal juga kepada orang-orang yang setia sama dia, kepada orang-orang terdekatnya dia, bukan orang yang setia aja. Kalian adalah orang yang royal Capricorn, aku harus akui itu. Oke. Kita akan lihat Five of Wands. Kenapa Five of Wands di sini? Let's see. Five of Wands here. Mungkin masih ada keraguan terhadap sesuatu. Makanya aku bilang tadi ada yang berani ambil resiko di sini dalam dinamika ini. The Emperor. Oh, oke. Oh, oke. Oke. I see why. Again, Two of Cups. Jadi aku ngerasa di sini Capricorn ada suatu keputusan besar di sini yang kamu ambil, yang dimana kamu ngerasa, duh ini kok kayaknya di luar kendali gue sih, kok ini kesepakatannya kayak sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip gue sih. Tapi pada akhirnya kamu ambil resiko untuk mencapai kesepakatan itu dengan orang tertentu, entah ini kesepakatan bisnis atau mungkin di sini ada kontrak kerja baru dengan perusahaan. Misalnya kamu mau diangkat jadi karyawan, tapi ada beberapa benefits yang hilang kalau misalnya kamu jadi karyawan tetap. Oke. Jadi aku ngerasa di sini Capricorn ada sebuah kesepakatan di sini, entah ini kesepakatan bisnis, kontrak kerja baru dengan kantor, yang dimana kamu ngerasa ini di luar kendali kamu, ini di luar prinsip kamu. Sebenarnya kamu nggak setuju, tapi kalau misalnya kamu nggak setuju juga dilema, nggak jadi karyawan tetap. Atau misalnya ini kontrak bisnis di mana kalau misalnya kamu nggak setuju, ekspansi bisnis kamu jadi terbengkalai. Kayak ada situasi yang dilematis di sini. Atau misalnya ini kalau misalnya berkaitan dengan hubungan, kamu ngerasa pasangan kamu ini, kamu sayang sama dia, tapi kamu merasa terlalu banyak berkompromi sama orang ini, sehingga ini orang kok rasanya nggak menghormati boundaries gue sih, kok kamu membiarkan orang ini melangkahi batasan-batasan kamu. Ya mungkin saking cintanya ya, karena ada kartu Two of Cups di sini. Kamu Two of Cups, Ten of Pentacles, di Hierophant, kemudian juga ada kartu materialism. Aku ngerasa kamu memang benar-benar sayang sama orang ini. Oke. Jadi kita lanjut ke King of Swords. Kenapa King of Swords di sini? Aku ngerasa di sini kayak ketegasan dalam bersikap sih ya. King of Swords ini ada seseorang di sini, di balik situasi dilematis ini dia tetap bersikap tegas dengan keputusannya dia. Oke. Tapi aku ngerasa sih, entah ini kamu Capricorn atau orang yang berhubungan dengan kamu ini cukup yakin dengan kesepakatan apapun yang akan kalian sepakati, karena pernikahan itu juga kesepakatan kan, kalian sepakat untuk menikah. Oke. Ini juga termasuk kesepakatan bisnis, atau misalnya antara kontrak kerja antara kamu dan perusahaan baru atau perusahaan sekarang mau diangkat jadi karyawan tetap mungkin. Tapi intinya bakal ada kesepakatan yang terjalin antara kamu dan seseorang di sini. Tenang aja. Why King of Swords here? Knight of Swords. You will keep it cool. Mungkin juga ada semacam tension antara kamu dan orang ini. Kayak situasi dilematis ini akhirnya nanti bakal memancing sedikit konflik. Tapi kamu bakal bisa mengatasinya dengan baik karena ada kartu King of Swords di sini. You are the master of your own mind. Oke, jadi aku rasa ini bagus sih readingannya ya. Kamu berhasil mengatasi situasi dilematis ini dengan bijak. Aku bilang bijak karena ada kartu King of Swords di sini. So, kita akan langsung tarik satu kartu dari Magical Messages from Fairies untuk Capricorn di bulan Desember. Kita lihat di sini additional message-nya apa buat Capricorn. Let's see. Goodbye to the old, hello to the new. You finished one part of your life and now a new and even better part is beginning.
Jadi new beginning for your life, goodbye to the old and hello to the new. Jadi aku rasa di sini Capricorn ada sebuah chapter baru buat hidup kamu di sini, sesuatu yang akan berdampak jangka panjang buat kamu. Aku ngerasa di sini readingan batch terakhir ini, batch pertama maksudnya, oke? Jangka panjang terus tentang topiknya gitu kan. Apapun di sini situasinya. Bisnis kah, asmara kah, karir kah? Ini kayak suatu, kalau misalnya dibilang chapter nggak juga, ini semacam buku baru dalam hidup kamu. Jadi kamu sudah selesaikan chapter-chapter dalam buku lama, sekarang masuk ke buku baru, kayak gitu. Wah, aku suka banget readingannya Capricorn, semoga kamu juga suka. Sekarang kita masuk ke kartu jawaban atau saran dari pertanyaan yang kamu di awal tadi. Siap atau tidak kita buka kartunya? Di sini ada kartu Wow, the Wheel. Delays are over, sudden or unexpected good luck, a new car or travel. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ada sebagian besar dari kamu di sini yang beli kendaraan baru cash. Mungkin cuman sebagian kecil yang kredit. Ya nggak apa juga sih. Siapa sih sekarang yang bisa dengan gampang beli cash, kecuali orang-orang yang benar-benar punya duit. Ya wajar aja sih kredit. Siapa sih yang mengharapkan kredit? Nggak ada. Yang mengharapkan kredit nggak ada. Wajar itu. Hidup berutang itu wajar guys. Jadi jangan malu dengan utang. Oke, kalau nggak ngutang nggak hidup. Ada orang yang prinsipnya kayak gitu loh. Oke, jadi aku ngerasa di sini keterlambatan apapun yang kamu alami dalam hidup kamu di beberapa area dalam hidup kamu akan segera berakhir. Kalau misalnya di sini kamu bertanya pertanyaan spesifik mengenai apakah dia orang yang tepat bagi saya, Mbak, pertanyaannya jawabannya iya. The Wheel of Fortune itu juga bisa dibilang kartu tentang takdir ya. Jadi aku ngerasa di sini orang yang akan kamu pilih ini memang mungkin dihadirkan oleh semesta untuk ditakdirkan bersama kamu. Karena aku ngerasa di sini kamu yakin banget sama dia. Kamu mungkin udah sampai pada tahap obsesi sama dia, posesif, oke? In a good way, bukan in a negative way, in a good way. Karena aku ngeliat di sini ada situasi dilematis yang dimana kamu dan dia bisa cari solusinya dengan baik, oke? Dan itu bagus. Begitu juga dengan situasi bisnis dan karir. Kamu bisa ngelihat jalan tengah dari berbagai kendala yang kamu dan pihak kedua atau pihak ketiga ini hadapi nantinya. Oke? So Capricorn, itu adalah general reading kamu di bulan Desember. Aku suka banget energinya. Semoga kamu juga suka. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe karena akan ada video baru setiap bulannya. Oke? Bye.